Ya masih seputar-seputar dunia hiburan, nge-MC masih gitu-gitu ya. Terus ada bisnis juga kan, ada laundry bisnis, terus macam-macam juga di politik sebentar lagi bakal persiapan untuk terjun ke politik lagi karena 2024 udah deket juga. Banyak terus di luar itu ya olahraga ya, Muay Thai sama tinju sekarang bisa bisa seminggu tuh bisa 4 kali latihan. Brazilian Jiu-Jitsu juga baru mau mulai lagi. Itulah banyak lah gitu. Oh, oke. Ngomong-ngomong usaha nih Om. Mm-mm. Usaha laundry itu mungkin bisa diceritakan Om dari kapan gitu. 2 tahun lalu ya tepatnya pas awal-awal COVID malah 2019 ya 2019 pertengahan tuh mulai usaha laundry gitu. Mulai dari situ aja sampai sekarang udah jalan udah lumayan lah 2 tahun ya oke lah gitu. Itu Itu ada awal kepikirannya gimana milih untuk buka usaha laundry? Itu yang di situ tuh ya kan itu Ratu Laundry tuh. Jadi saya buka laundry aja ya udah buka akhirnya gitu. tapi kangen gak sih Om muncul di televisi lagi gitu? Kangen banget terutama honornya. Oh. Tapi ada kesulitan-kesulitan gitu nggak Om? Untuk apa? Usaha laundry ini. Karena saya dibantu sama Mbak Eva ya yang adalah juga pengusaha laundry dan sekjen asosiasi laundry asli. Jadi saya sih hampir nggak ada kesulitan ya karena ada sistemnya semua ya kita tinggal jalanin aja. Gitu. Buka berapa tempat kan? Baru satu tapi juga ada beberapa yang sebentar lagi mungkin ada project-project yang berkaitan dengan laundry juga. Gitu. Kalau misalnya ke depannya pengen buka berapa? Oh nggak tahu ya, tapi yang jelas market laundry itu masih bagus di sini. Jadi mungkin saya akan buka 1-2 lagi lah ke depannya gitu. Dalam waktu setahunan inilah gitu. Kalau itu dibukanya di daerah mana? Jadi kan ini kan juga ngaruh ke segmen mana ya? Betul. Yang paling bagus sih sebenarnya mungkin kayak di apartemen ya yang memang penghuninya udah banyak gitu. Jadi tinggal buka aja di situ. Yang penting pelayanannya bagus, kita nggak takut bersaing juga gitu. Seperti itu. Tadi ngomong-ngomong masalah hobinya olahraga ya Om. Mm-mm. Itu mulai ngawalin olahraga itu dari tahun berapa Om? Saya dari kecil sudah olahraga, dari SD aja udah latihan bela diri kan. Saya pernah Bango Putih itu silat tuh, kemudian Kempo, Taekwondo, Merpati Putih, Merpati Putih, terus kemudian Aikido, Muay Thai, Brazilian Jiu-Jitsu sama boxing tinju. Jadi sampai sekarang yang masih jalan lagi nih sekitar 3 bulanan terakhir ini ya boxing atau tinju sama Muay Thai. Gitu. Jadi dari kecil saya memang saya kungfu 6 tahun, saya ban hitam di kungfu, gitu, black belt. Jadi ya akrab lah dengan olahraga bela diri dari kecil. Jadi itu boxing dan muay thai itu mungkin dalam seminggu itu jadwalnya berapa kali? 2 kali gitu, biasanya 4 kali atau minimal 3 kali. Jadi sekali boxing mungkin 2 kali Muay Thai atau kebalikannya seperti itu. Om, boleh nggak sih menceritakan kembali perjalanan karir Om gitu dari awal tahun Ya, berapa mulai? saya tuh mulai dari radio dulu ya sebagai penyiar radio, terus kemudian memberanikan diri menjadi pembawa acara kuis Family 100 kan waktu itu. Jadi dari situ mulainya, tapi memang awalnya saya sudah nge-MC off air. Lalu kemudian saya sebagai penyiar radio di salah satu radio swasta, baru saya coba memberanikan diri untuk ikut audisi pembawa acara Family 100 di Antv dulu. Gitu. Baru ya udah, setelah itu sudah masuklah dunia entertainment. Terus dari Casey sendiri nih, sekarang kan anaknya udah Udah apa? udah dewasa banget Udah gede. nih dan baru muncul nih ya gitu. Ada kepikiran nggak buat terjun ke dunia entertainment? Kalau ada opportunity-nya ya kenapa enggak? Kalau Iya. misalnya emang rezekinya di situ ya udah aku mah mau-mau aja. Kalau Sony sendiri mendukung atau enggak? Ya, aku sejauh Mendukung. itu positif, why not? Ya kan, karena juga kan memang ada darahnya ya, jadi mungkin nggak terlalu sulit juga kalau memang dia mau terjun jadi host, jadi presenter, dan memang pinter juga kan, malah lebih pinter mungkin dari saya dulu kan. Ini Casey sendiri sekarang kesibukannya apa sih?
Aku itu sekarang jadi guru TK actually. Iya, jadi sehari-hari aku tuh ngajar, terus aku juga ada tempat kursus bahasa Inggris, aku punya sendiri gitu. Jadi kesibukannya sih sementara itu Dunia doang. ini ya, dunia Pendidikan, dunia betul. pendidikan. Sama mungkin nanti tahun ini mau lanjut untuk ambil S2 S2. juga. Di mana rencana? Rencana. Mau di dalam negeri kah? Di Dalam ya. negeri sih, karena aku juga fokus kan kalau aku mau bekerja di bidang pendidikan Indonesia, aku lebih harus tahu bidang apa pendidikannya dari Indonesia ya gitu. Om Sony sendiri lebih mendukung di dunia pendidikan atau dunia entertainment? Saya di mana aja Casey mau berkarya, di mana aja Casey mau berkarya saya dukung. Bahkan saya encourage atau ya mendorong Casey untuk terjun ke dunia politik. 2024 kamu harus nyalek lah istilahnya. Supaya kamu tahu politik, proses politik seperti apa, karena kan politik juga bagus ya, selain networking juga kalau kita punya kecerdasan politik kan bagus juga gitu. Jadi nggak boleh anak muda itu buta politik. Kayak saya bilang kamu harus nanti nyalek lah gitu. 2024 mau ke partai mana ya kan, yang jelas partainya harus partai bagus lah gitu. Kalau Casey sendiri gimana? Tadi kan lagi fokus ke dunia pendidikan, terus mengungkapkan sedikit pengen ke entertain juga. Terus baru denger nih pengen diarahin ke politik juga. Nah, Iya. tertarik nggak sih mungkin? Itu kan politik kan ya selain harus punya jaringan yang kuat, punya rasa kepekaan pedulian sosial yang kuat. Nah, kalau dari Casey sendiri gimana? Ada nggak sih bibit-bibit kayak gitu? Aku memang dulu sebelum aku jadi guru TK tuh aku 2 tahun di kantor staf Magang, presiden, magang, terus kerja di staf khusus. Jadi memang udah ada pengalamannya di bidang pemerintahan gitu. Iya. Kalau disuruh pilih sih aku juga belum tahu ya jujur. Tapi sementara aku ikutin karena mungkin emang passion aku di pendidikan. Mungkin nanti kedepannya bisa kerja di Kementerian Pendidikan, I don't know. Tapi ya itulah yang mungkin target aku ke depannya. Tadi kan Mas Sony kan juga pengen denger ya kalau pengen ini juga di entertain juga, di host dan lain-lain. Udah ada proses ngajar ke Casey atau mungkin mencoba untuk menjembatani Udah. dari koneksi TV dari Mas Sony sendiri? Dari kecil sih karena udah sering lihat saya kan, saya bawa ke studio, jadi sebetulnya karena dari kecil sudah saya biasakan untuk lihat proses syuting, waktu itu kan di quiz gitu, jadi udah terbiasa sih harusnya sih. Jadi harusnya kalau memang satu saat jadi masuk ke dunia entertainment, jadi presenter kah, jadi host, pasti nggak akan banyak kesulitan. Karena kalau ada kesulitan kan tinggal nanya aja sama saya. Gitu. Nah, Casey sendiri udah sering belum nih kayak nyoba-nyoba mungkin mandu talk show, mungkin udah internal kampus Pernah lah kan minimal. berapa Pernah, aku tuh nggak tahu kenapa tapi kalau ada acara sekolah, acara apa, kalau aku terlibat organisasi pasti selalu ditodong jadi moderator atau jadi host atau jadi apa. Terus ya udah aku juga nggak nolak-nolak banget. Seru, aku suka kok gitu. Jadi mungkin kalau ke depannya memang terjun ke dunia entertainment juga ya kenapa enggak, mau-mau aja. Yes. Udah ada bibit dari Mas Sony ya. Iya sih, dan nggak terlalu sulit lah. Artinya kan memang udah ada di darahnya, juga tinggal saya arahkan aja. Terus tadi Om ngomong masalah cuci darah ya Om ya? Iya. Tadi Buang darah. Ya, flebotomi itu kan sebetulnya istilah kedokteran ya, bahwa kita sering buang darah. Sebetulnya donor itu kan termasuk flebotomi, tapi kalau donor darah kan ada syarat-syarat yang nggak gampang ya. Kalau darah kualitasnya nggak bagus pasti nggak boleh. Nah, salah satu caranya ya sebelum ini saya sering buang darah, tapi nggak banyak, paling 50 cc gitu kan, 100 cc. Tapi sekarang saya belakangan juga lintah, terapi lintah gitu kan, seperti itu. Jadi buang darahnya lewat lintah. Jadi flebotomi ini melalui media lintah. Iya, Sekarang ini betul. iya, sekarang ini. Kalau sebelum-sebelumnya Biasa aja dibuang aja darahnya. Diambil darah, buang. Seperti donor kan sebenarnya. itu berarti dilakukan secara mandiri atau mungkin ada tenaga medis yang mendampingi? Dulu awal-awal ada saya punya terapis, Pak John, tapi sekarang sendiri aja. Dan sekarang sih udah agak jarang ya, karena justru harusnya darah saya udah cukup baik lah ya, karena saya jaga makan, olahraga gitu kan. Jadi kan kayak darah kental mungkin udah nggak terlalu jadi masalah. Dulu darah saya mungkin kental ya, jarang olahraga, makan gorengan gitu kan, segala macem. sebelum Om Sony akhirnya memutuskan untuk terapi-terapi seperti ini sebenarnya ada penyakit gitu nggak sih? Nggak ada sih, nggak punya banyak penyakit. Paling kemarin ya waktu COVID ya itu kita semua kan kena penyakit ya, kebanyakan penyakit kantong itu kan. Jadi ya itu aja gitu, hampir sebagian besar gitu kan. Itu aja. Kalau flebotomi ini interval waktunya udah
Nggak mesti sebulan boleh, 2 bulan gitu kan. Karena saya nggak ada penyakit yang khusus spesial itu, jadi nggak terlalu ini juga. Kalau manfaat yang dirasain apa? Merasa lebih seger, lebih sehat, gitu aja. Kalau fungsi secara medis yang Om Sony tahu, Kalau kita harus buang darah. buang darah itu kan logikanya ya, saya bukan dokter, jadi ini disclaimer ya, nanti dokter pada protes. Intinya gini, seperti juga akuarium, ini analogi aja ya, bisa benar bisa enggak, tapi ini analogi saya. Ketika akuarium itu kita nggak ganti airnya, pasti ikannya juga akan mabuk juga kan, bahkan bisa mati gitu. Nah darah kita kan nggak pernah diganti ya, artinya nggak pernah dibersihin dan lain. Apalagi kalau kita nggak jaga makanan ya, gorengan lah ya makan makanan yang nggak baik seperti apa lagi ati jeroan kayak gitu kan, terus minyak gorengan. Nah ya salah satunya kan kesehatan itu ditentukan oleh kualitas darah kan. Jadi dengan seperti itu, dengan dibuang darah dalam jumlah tertentu, tentu saja nggak banyak gitu, enggak. Kan juga nanti badan kita akan menghasilkan darah baru kan. Which is harusnya kualitasnya jadi lebih bagus juga gitu. Seperti itu, logikanya sih seperti itu. Makanya saya sering lakukan dulu ya flebotomi gitu kan. Terus belakangan ya udah coba terapi lintah dan ya merasanya sih bagus ya. Merasa lebih enteng aja badan. Lobotominya sendiri atau Casey juga? Aku Enggak, pernah sekali aja dia. disuruh coba. Coba yang penting bisa ada pengalaman. Nggak ada waktu. Tidak perlu ya mungkin. Asal Tapi tahu aja. iya, aku juga awalnya rada geli sih liatnya. Tapi waktu itu karena apa ya? Ya nyoba lah, pengen tahu nih biar tahu Enggak, gitu. waktu itu tuh aku ada alergi kalau nggak salah. Terus iya, papa alergi suruh paling bagus juga tuh, tempel. alergi. Aku itu alergi apa, suka gatal-gatal gitu loh. Nah, kalau gatal itu sebenarnya kan toksik ya, toksik. Pasti toksik lah, ada sesuatu yang nggak kualitas darahnya kurang bagus. Terus dipaksa lah aku suruh tempel sini, tempel situ. Ya udah mau gimana, disuruh ya udah aku coba. Tapi gitu. hilang, ya kan? Iya, udah nggak alergi lagi. Saya banyak ketemu orang yang kayak gitu, yang alergi, gatal, ditempelin, tak hilang. Iya. Terus Casey sendiri nih melihat kan ayah kan sekarang usianya semakin bertambah gitu kan. Terus gimana melihatnya, kayak jadi semakin posesif nggak sih, apa suruh jaga pola makan, atau ayah sosok yang gimana gitu? Siapa yang disuruh jaga pola makan dia? Ayah Itu nggak usah dipaksa, sudah dijaga memang. Ya saya nggak makan nasi udah 2 tahun. Iya, nggak makan nasi, nggak makan apa. Pokoknya Makanya kalau lontong, bubur, ketupat. Ya. sama aja dong. Kalau ngomongin kesehatan sebenarnya papa jauh lebih lebih giat daripada aku. Dia masih olahraga, masih sering jaga makan karena Saya aku puasa juga intermittent, 16 jam setiap hari. Udah gaya hidup saya sekitar 3 bulan lebih. betul. Jadi kalau aku aku nggak perlu suruh dia jaga makan, nggak perlu posesif juga sih sama dia gitu. terus tadi kan ya Om membahas tentang kehidupan yang jadi tentang keuangan lah tadi ya Om. Selama pandemi ini usahanya gimana Om? Kalau usaha laundry malah oke-oke aja ya, karena itu salah satu jenis usaha yang justru digalakkan oleh pemerintah kan untuk melawan virus kan. Jadi pakaian, baju kan dicuci di laundry itu kan pakai sabun khusus ya kan, ada chemical tertentu yang untuk membunuh bakteri gitu, virus. Justru bagus waktu pertama buka pikir waduh ini lagi pandemi begini, lagi PPKM, waktu itu istilahnya bukan PPKM tuh apalah ya kan. PSBB yang nggak boleh kesana kemari, orang nggak boleh kemana-mana, tapi ternyata laundry justru malah bagus. Karena orang juga akhirnya memang perlu pakaian bersih yang antivirus gitu loh. Tapi sempat drop gitu nggak sih Om usaha? Enggak sih, biasa aja sih, stabil saya sih, laundry stabil. Kalau pas pandemi itu sistemnya order dan pick up gitu ya? Iya, tapi kita biasanya ambil, ada staff yang ambil. Kalaupun mereka yang datang, mereka nggak boleh masuk kan, jadi hanya di luar aja. Jadi standarnya, prosedurnya ketat lah, seperti itu. Casey sendiri nih ikut ngebantu usaha ayah atau masih? Belum. Tapi udah disuruh mengerti ilmunya dan diikut workshop dan lain-lain untuk ilmunya, karena kan itu bisnis sebuah ada ilmunya di situ.